Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan tentang suatu penyakit yang pernah menimpa diri kita. Baik itu demam, panas, ya keringatan dan lain sebagainya. Ya, barusan saya naik ke Karangbayat atas sana, ya. Ada orang yang sakit selama 20 tahunan. Ya, dia separuh itu terasa panas ketika malam hari. Masya Allah, alhamdulillah kita baca ruqyah, kemudian kita bekam, Allah berikan enak saja. Ya, salah satunya ada yang dari Bali, kerja di Bali, ya, dan sering sakitnya ya juga luar biasa. Tubuhnya terasa berat, tubuhnya terasa tidak enak, artinya sulit mendapatkan ketenangan dan diikuti dengan emosi. Ya, itu pertanda bahwasanya bisa jadi penyakit yang dia rasakan ya, itu dari gangguan jin atau sihir atau khotam atau hal-hal yang terdahulu yang pernah dilakukan baik dirinya maupun orang tuanya. Ini adalah gambaran bahwa setan itu tidak akan pernah diam untuk mengganggu manusia. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kita sareng-sareng ya, bersama-sama serentak memusuhi setan. Bersama-sama serentak memusuhi apa setan. Kan kita sering ketika mau baca Quran ya, ketika mau mas Quran baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lewat mana saja setan itu menggoda, banyak hal setan itu menggoda. Yang pertama bisa jadi lewat dari pikiran-pikiran kita, pikiran negatif, pikiran buruk sangka ya. Lebih besar buruk sangkanya daripada tidaknya ya, karena dalam Al-Quran dikatakan ala inna ba'dadh-dhonni itsm ya, ingatlah bahwasanya sebagian besar buruk sangka itu adalah dosa ya, buruk sangka itu dosa. Apa tidak boleh waspada? Tetap boleh waspada, tetapi buruk sangka itu adalah dosa ya, dan buruk sangka ini juga menghabiskan pahala-pahala kita ya. Jadi oleh karena itu setan itu lewat masuknya bisa lewat was-was dan buruk sangka. Kemudian yang kedua lewat apa? Jasad kita yang sakit juga bisa. Dari mana sakitnya? Macam-macam pengaruh. Misalnya seorang anak ketika buang air panas di comberan. Nah, karena comberan itu salah satu tempatnya tinggal jin. Ya, ketika buang air panas sembarangan, jinnya ada yang terbunuh, anak-anaknya jin atau keluarganya jin, sehingga dia marah masuk ke dalam anak itu. Nah itu pun juga bisa mengakibatkan dia sakit. Jadi oleh karena itu, oleh ibu-ibu kora-kora, putra-putri ini pun kora-kora, tidak boleh buang air panas. Biasanya pun mantun masak mie, ya, terus kuahnya langsung dibuang. Nah, ini hati-hati, ya. Ini jinnya sakit kena ngamuk mangke. Terus yang baik bagaimana? Diademiri, dicampur kali tuyuk adem, kerannya dinyalakan, dicampur biar ketika masuk comberan boten panas. Masih yo mangkel ben jine mati tak paten air panas lah, sebenarnya semoten mangke lek panjenengan sing diamuk dileboni malah dadi perkara kemarin nggih. Jadi itu jin merasuk lewat jasad dengan sakit ya, sakitnya bermacam-macam, sakit kepala ngeluh niku sakit gangguan setan. Ya. Apa bedane? Lah, lek ngeluh nih cokot-cokot kados ditusuk-tusuk niku indikasi gangguan jin, gangguan setan. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi? Tetap berobat dengan cara yang benar. Diwawasakan ayat Al-Qur'an riyin, Al-Fatihah, ayat kursi kali dipegang yang sakit. Ketika tetap baru dicampuri obat-obatan atau herbal, batus sauda, madu ataupun misalnya panjenengan biasa kotrek yang monggo. Ya, tapi jangan sampai orang yang terkena gangguan jin, nggih, jelas-jelas gangguan bendino dipotrek lah. Niku akhirnya apa? Merusak ginjal, merusak organ tubuh yang lainnya, merusak liver. Jadi kekebalan tubuhnya semakin menurun padahal gangguan jin. Oleh karena itu sakit apapun kita niku tetap diwawasakan ayat Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai sifat bagi orang mukmin. Kalau niki wau saking gunung nggih. Kali napa ibaratnya
mengambil jimat-jimat yang ada di rumah itu. Dan wonten diserahkan keris 2. Wonten mobil kan iki. Dereng kula jur ya. Keris. Keris itu teko Mbah Buyut ku mbiyen emang lek dijur. Lek teko Mbah Buyut biyen iku emas, pekarangan, sabin, mboten napa-napa. Lah lek keris wonten demite jenengan dikeken ngemong. Keris itu tidak sekedar keris, bisa jadi dulu ketika buatnya diposoi, didusi setiap napa suro niku to, paringi minyak wangi, paringi kembang, akhirnya kerasan setan demit teng mriku. Ketika disalap teng griya, akhirnya demite nggih ndak nganggur, mesti goleki sapa sing kate dipangan. Lah ngoten. Sing lengah dimasuki, lek mangan melok mangan, itu lek turunnya jeding melok nang jeding. Seneng mboten dipeloki jin jenengan Bu? Mboten. Ya, mboten seneng. Nah, sebaiknya dihancurkan, pun disimpen sehingga tidak turun temurun nangke. Nggih. Kok turun temurun teng anak putune, akhirnya setane jine melok anak putune. Sering rewel, sering nangis, nggih. Sering lek njaluk niku mboten saged kesuk. Saiki ya saiki. Wonten sing ngoten nggih. Lah niku bisa jadi ketempelan. Lah lek ketempelan duit sepena, lek ketempelan setan. Ya mboten sepena, nggih. Maksudnya ketempelan duit itu salam tempel ya ngoten nggih. Jadi ngoten. Nggih, harus segera dimusnahkan ketika ada di rumah. Lah, salah satu keluarga yang ada di napa di atas niku wau, arep bae ke atas niku wau. Jadi cuma teh wadah teman-teman. Putih-putih berobat ibu. Alhamdulillah dibakar ya. Awalnya yang sebut putranya niku sering nangis, sering rewel, sering macam-macam. Alhamdulillah dengan izin Allah sakit terkondisikan, sakit sehat. Ya, jadi bertahun-tahun tersesat. Lek berobat ke dukun-dukun ngoten niku, nggih. Karena apa? Dukun itu bekerja sama dengan jin. Nggih, dukun itu wonten sing mancak napa? Blangkon, sing wonten sing kopiahan. Nggih napa mboten? Nggih, masuk kopiahan sing bakar menyan misalnya mboten nggih. Kayak kembang, kayak uya, kayak apa. Dalek bakar-bakar dikai sate mboten napa-napa. Nggih, maksudnya dipangan dhewe nggih, kalih diparingaken. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya setan itu juga bisa mengganggu ketika kita beribadah malas. Nah ini gangguan. Salah satu tandanya malas itu adalah ketika waktunya sholat si engko ae. Nah niku. Oh sing dalan kok ae tutuk omah. Lah padahal wis adzan nang masjid. Nah niki harus segera berhenti di masjid dan sholat. Karena apa? Pahalanya besar terutama bapak-bapak laki-laki. Jadi mboten ibu dalam perjalanan pas sholat kengken minggir Pak minggir sik sholat. Jadi tetap sholat itu katakanlah butuh waktu 10 menit 15 menit walaupun sampai griya wis sak monten butuhe. Lah mendingan golek jamaah pahalai kathah. Jadi mboten tiyang mukmin ingkang cerdas itu walaupun amalannya sedikit sholat jamaah pahalai kathah. Jadi mboten. Jadi mencari amalan ingkang kathah pahalai. Jadi ngoten. Nah, kemudian gangguan jin yang selanjutnya napa? Akan memasuki ke dalam jasad manusia rasa kurang puas. Nih, misalnya ngeten, maam sak piring sing kurang. Jadi sedina itu sampai 5 piring, tapi ndak lemu-lemu. Lah wonten ngoten niku. Lek wis kebiasaan boten napa-napa, tapi lek wis gangguan niku saged melebet sing maem niku golongan jin niku. Jadi panjenengan gak ada putra nggih. Misalnya buka lemu mangane oke misalnya mboten. Lah niku karena bisa jadi gangguan atau bisa jadi cacingan gitu. Nah, bisa cacingan. Jadi diobati cacing kepancet ae lah berarti niku gangguan. Nggih saestu kada kasus ngoten niku. Nggih. Maame gak sebaine berarti nggih. Jadi kuatah banget tapi tidak lemu-lemu misalnya. Nah, itu. Jadi setan itu bisa ikut makan dalam tubuh kita. Oleh karena itu dianjurkan apa? Baca basmalah. Ya. Kemudian selanjutnya ini setan itu bisa masuk lewat mimpi ketika tidur tidak baca doa. Dia lupa tidak doa. Misalnya panjenengan tilem atau wudu ya, sebelum tidur itu ketika wudu itu pahalai kathah didoakan oleh para malaikat. Ya. Kemudian ketika terbangun malam hari dia donga malih. Terjeding ya wudu malih donga malih.
insya Allah aman dari godaan setan. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian godaan setan yang lainnya apa? Banyak sekali. Kadang organ tubuh kita sakit itu sakit godaan setan. Sulit tidur sakit godaan setan. Oleh karena itu, karena setan itu terpundi-pundi, kita pun harus dianjurkan untuk apa? Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wow, ternyata kalau sing kula obati nggih wonten tiyang nggih sepuh kurang lebih 80 tahunan lah insyaallah. Yang diobati itu minta kalau ada kata sembuh ya sembuhkan. Ya Allah, andai kata memang sudah waktunya ya segera diambil oleh Allah. Jadi ngoten. Ya, jadi usia panjang itu nggak enak, nggak boten enak. Usia panjang akan tak amali boten apa-apa. Nah, usia panjang greget nih lah ini misalnya. Kita pun masih guyon ini ketahuan pengalaman aja gitu. Ya. Tapi perlu dimengerti bahwa saya itu bisa jadi amal ibadah bagi kita, nebus dosa-dosa kita. Ya, karena bakti kepada orang tua itu sampai kapan? Sampai kita yang wafat. Kalau saya itu, dan ternyata yang bisa menaikkan level derajat yang sepak kita yang sudah mendahului kita ini salah satunya dengan istighfar. Kan hadis ngoten. Jadi ibaratnya yang sepak kita ini pun diparingi cahaya oleh Allah dalam kuburnya itu karena istighfar anaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu derajatnya yang sepak naik malah. Oleh karena itu ketika kita masih gesang itu istighfarnya saya nggak ada. Ini hadisnya jelas. Ya, jadi macam. Jadi banyak gangguan setan di dalam diri kita. Oleh karena itu kita dianjurkan selalu berdoa kepada Allah. Leda iso dungane di bismillah, alhamdulillah, maka tok awalnya bismillah, diakhiri alhamdulillah. Naik mobil bismillah, alhamdulillah. Jadi macam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini gangguan-gangguan setan yang ada dalam tubuh kita. Jadi oleh karena itu mari bersama-sama zikir ini kita lakukan dengan istiqomah. Kalau ingin apa zikir pun orang emot ya, seimot zikir doa ketika habis wudu. Kemudian awalnya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Awalnya astaghfirullahal azim. Awalnya doa apa? Mantun azan ya. Pahalanya kan kata mantun azan ya. Jadi niku monggo diamalkan walaupun sepele ketinggalan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, kemudian obat yang dianjurkan untuk kita sebagai seorang muslim mengutamakan sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa saja diantaranya yaitu habatus sauda. Dalam hadis disebutkan gunakanlah habatus sauda karena di dalamnya terdapat obat dari segala macam penyakit kecuali mati. Sampai ngoten. Saking karena banyaknya manfaat dari habatus sauda ini, wow.